Selamat pagi rekan investor, ketemu lagi dengan saya Johan Harsa di Market Update hari ini. Kalau di 2 video sebelumnya kita sudah bahas banyak mengenai pasar saham Indonesia dan juga obligasi rupiah, hari ini kita akan membahas mengenai pasar saham Amerika dan juga obligasi denominasi US dollar. Langsung saja kita ketemu dengan narasumber kita, Tina Cahyadi. Dari titik tertingginya di 12 Februari 2020 sampai dengan 23 Maret 2020, indeks di Amerika sempat turun sekitar 40%. Nah, sebelum akhirnya mengalami rebound sampai dengan sekitar 30%. Pemicu rebound di pasar US 3 minggu terakhir ini adalah pengumuman stimulus raksasa oleh Bank Sentral dan juga pemerintah Amerika, yang tujuannya sudah pasti untuk meminimalisir dampak dari wabah COVID-19 pada ekonomi Amerika yang diperkirakan bisa sangat signifikan. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai QE ataupun stimulus dari The Fed yang diumumkan pada tanggal 23 Maret. Jadi untuk meminimalisir dampak COVID-19 dan menstabilkan kredit market di US, Fed mengumumkan akan melakukan pembelian aset sejumlah berapapun yang dibutuhkan atau unlimited, ya. Nah, aset yang diakses juga lebih bervariasi dibandingkan sebelumnya. Jadi tidak hanya US Treasury dan juga mortgage-backed securities, tapi juga ada corporate bonds dan juga commercial papers. Nah, tidak hanya itu, di samping unlimited QE, Fed juga mengumumkan adanya emergency lending program sebesar 2,3 triliun, yang tujuannya adalah membantu sektor publik maupun swasta untuk mengakses likuiditas demi menghindari resiko bangkrut, meminimalisir PHK, dan juga membantu recovery yang lebih cepat setelah disrupsi ini selesai. Nah, untuk stimulus kedua yang kita lihat ini dikeluarkan oleh pemerintah US sebesar US dollar 2 triliun yang sudah disetujui oleh Senat di tanggal 25 Maret kemarin. Nah, stimulus ini merupakan paket stimulus terbesar sepanjang sejarah yang pernah digelontorkan oleh US. Nah, ada beberapa macam bentuk ya yang dikeluarkan. Jadi yang pertama sebesar 30%. Atau 600 billion dollar ini ditujukan untuk individual maupun rumah tangga. Nah, bentuknya income support, bantuan tunai, dan juga ada unemployment benefit. Jadi untuk mereka yang terkena PHK selama 4 bulan ke depan akan ada tambahan 600 dolar per minggunya untuk benefit unemployment. Nah, 25% atau sebesar 500 billion dari stimulus ini masuk ke korporasi besar berupa tax incentive maupun credit facilities. Ini ditujukan untuk perusahaan-perusahaan yang terkena dampak dan juga ada insentif lebih untuk perusahaan yang tidak melakukan PHK. Nah, 20% dari stimulus atau sebesar 400 billion ini ditujukan untuk UMKM untuk membantu likuiditas mereka dalam membayar gaji dan juga benefit karyawan. Lalu sisanya sebesar 25% ini untuk local governments dan juga sektor publik seperti sektor medis. Nah, seluruh stimulus yang sudah diumumkan ini mendapat reaksi yang positif dari investor. Jadi kita lihat kepanikan investor berangsur-angsur membaik. Level volatility itu sudah turun dari kisaran level 80 ke 41. Ini kita menggunakan fixed index, ya. Nah, tentu saja kita harus pantau terus bagaimana realisasi ataupun impact dari stimulus ini terhadap ekonomi. Hasil yang positif diharapkan dapat membantu memperbaiki sentimen dan juga confidence investor ke depannya. Jadi kalau kita perhatikan kondisi saat ini memang masih ada dua resiko yang cukup besar di pasar saham. Yang pertama, perkembangan atau evolusi dari wabah COVID-19 itu sendiri, yang memang sepertinya belum ada tanda-tanda perbaikan. Nah, rata-rata kasus baru di Amerika di bulan April ini itu sudah mencapai angka 30 ribuan setiap harinya. Dan untuk saat ini belum ada indikasi adanya penurunan yang sustainable. Nah, sebagai perbandingan, angka di China, rekor new case harian itu berada pada level 10.000. Jadi sekarang di Amerika sudah 3 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan rekor tertinggi di China. Nah, hal kedua yang kita harus pantau terus adalah dampak dari wabah COVID-19 terhadap ekonomi. Nah, saat ini analis
mayoritas memperkirakan GDP growth akan mengalami kontraksi sebesar 25-40% secara year on year di kuartal 2 ini. Sebelum nantinya dilanjutkan dengan U-shape recovery di semester kedua. Angka pengangguran juga diperkirakan akan meningkat tajam sampai dengan 12% di kuartal 2 ini sebelum nantinya kembali ke level di bawah 5% di tahun 2022. Nah, tapi di saat yang sama selalu ada opportunity di tengah krisis ya. Valuasi dari pasar saham US itu sempat mencapai peak di bulan Februari sekitar 19 kali, lalu sempat terdepresiasi ke 14 kali dan sekarang berada di kisaran 15 sampai 16 kali. Nah, jika kita lihat PE atau earnings masih bisa turun kembali ke level 14%, mungkin kita masih bisa melihat koreksi pasar sebesar 10-20%. Nah, di saat yang sama konsensus sudah melihat bahwa di tahun 2021 pertumbuhan laba bisa mengalami V-shape recovery sampai dengan 20%. Nah, beberapa waktu ke depan, kemungkinan di bulan April dan Mei, bersamaan dengan rilisnya laporan laba, analis-analis kemungkinan akan melakukan revisi terhadap earnings 2020. Nah, hal ini kemungkinan akan meningkatkan fluktuasi pasar yang tentunya membuka peluang turunnya kembali harga saham US ke level yang lebih atraktif. Tapi dengan stimulus raksasa yang sudah dikeluarkan, saya cukup yakin bahwa the worst case scenario ini bisa dihindari dengan komitmen positif dari policymaker di US untuk menyokong ekonomi Amerika. Nah, jadi jika skenario ini berjalan dengan baik atau bahkan bisa direalisasikan dengan lebih cepat, pasar bisa mengalami rebound sebelum memasuki second half. Dan valuasi juga bisa mengalami re-rating dan juga investor bisa memprice in pertumbuhan laba 2021 dengan lebih cepat.